Ternyata wilayah Nusantara sejak dahulu sudah dikenal dengan keindahannya. Hal ini membuat banyak pelancong dari luar negeri yang tertarik berkunjung ke wilayah Nusantara. Beberapa di antaranya membuat catatan tertulis tentang kunjungannya ke wilayah Nusantara. Dalam video kali ini kita akan membahas kunjungan seorang turis ke Majapahit. Tapi yang ini bukan sembarang turis. Turis ini bernama Oddorico de Pordenone. Beliau adalah seorang pastor Itali yang melakukan perjalanan ke banyak wilayah di Asia dan sempat mampir ke Nusantara. Penasaran kisahnya? Yuk kita simak video berikut. Sebelum Anda melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Mohon like dan share jika konten ini bermanfaat. Dengan begitu Anda telah mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Oddorico de Pordenone adalah seorang pastor dari Itali. Beliau tergabung ke dalam Ordo Fransiskan di Udine. Ordo Fransiskan ini mendapatkan kepercayaan dari Vatikan untuk melayani karya misionaris di Asia. Singkat cerita, Oddorico de Pordenone adalah salah satu di antaranya. Dengan mengemban tugas untuk melayani karya misionaris di Asia, maka Oddorico de Pordenone mengabadikan perjalanannya dalam bentuk catatan. Dan catatan ini diterbitkan dalam buku berjudul I Viaggi di Frate Oddorico, atau terjemahnya dalam bahasa Inggris The Travel of Friar Oddorico. Dan diperkirakan beliau ini adalah orang Eropa pertama yang mendaratkan kakinya di tanah Jawa. Beberapa tempat yang dikunjungi oleh Oddorico de Pordenone diantaranya Malabar, Calicut, Sri Lanka, dan banyak lagi. Sementara itu di wilayah Nusantara, beliau mengunjungi Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin. Menurut ahli selanan ini, beliau tempuh sekitar abad 14, di sekitar tahun 1321 sampai 1322. Ini merupakan perkiraan beliau sampai di tanah Jawa. Kurang lebih ini sekitar pemerintahan kedua Raja Majapahit, yaitu Prabu Jayanegara. Dalam catatan Oddorico de Pordenone, beliau menggambarkan Majapahit sebagai kerajaan yang luar biasa. Walaupun kita mengetahui sebagai raja, Prabu Jayanegara bukanlah raja yang membawa Majapahit ke dalam masa keemasan. Tetapi saat itu Oddorico de Pordenone sudah menggambarkan Majapahit memiliki istana yang megah di zamannya. Bahkan istana Majapahit yang beliau gambarkan bagi dirinya itu merupakan istana termegah di seluruh dunia. Berikut catatan Oddorico de Pordenone tentang Majapahit. Di lingkungan alam itu ada sebuah pulau besar yang bernama Jawa, yang dalam hitungan kompas memiliki garis pantai sejauh 3000 mil. Dan rajanya telah menundukkan 7 raja bermahkota untuk dirinya sendiri. Sekarang pulau ini berpenduduk sangat banyak dan merupakan yang terbaik kedua dari semua pulau yang ada. Karena di dalamnya tumbuh kapur barus, kemukus, kapulaga, pala, dan banyak rempah-rempah berharga lainnya. Mereka menyimpan semua makanan yang sangat banyak kecuali anggur. Raja pulau ini memiliki istana yang sangat menakjubkan. Istananya sangat besar dan memiliki tangga yang sangat besar, lebar, dan tinggi. Setiap anak tangga memiliki pijakan kaki dari emas dan perak secara bergantian. Begitu juga dengan ubin halaman istana, memiliki satu ubin emas dan yang lain terbuat dari perak. Di bagian dalam dari dinding istana, keseluruhannya dilapisi lempengan emas. Di atasnya terdapat pahatan ukiran para kesatria yang terbuat dari emas. Di setiap pahatan kesatria terdapat lingkaran emas di bagian kepalanya.
seperti yang biasa kita berikan kepada gambaran orang-orang suci, dan lingkaran tersebut dihiasi batu-batu berharga. Dan yang terlebih lagi, bagian langit-langit terbuat dari emas murni. Singkatnya, istana ini lebih kaya dan lebih indah daripada yang ada saat ini di dunia. Khan yang agung dari Mongolia berkali-kali terlibat perang dengan raja ini, tapi raja ini bisa mengalahkannya. Dan tentunya ada banyak hal lainnya yang tidak saya tulis. Begitulah gambaran yang diberikan oleh Odorico de Pordenone, seorang turis sekaligus pastor dari Italia, tentang kekayaan dan kemegahan Majapahit, termasuk istana emasnya. Hal ini membuktikan di suatu masa Nusantara pernah jaya dan disegani banyak pihak, termasuk dari sisi ekonomi. Apakah kita Indonesia bisa berjaya seperti itu lagi? Jawabannya tentu saja ada di tangan sahabat muda sekalian, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian.